Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila, NIM 19043014. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan pada kasus 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana teknologi RFID membantu proses perpustakaan seperti pinjam dan mengembalikan buku? Yang pertama, merubah sistem perpustakaan dari paper-based menjadi automatization. Semua proses mulai dari akuisisi buku, majalah, maupun jurnal menjadi lebih mudah karena proses otomisasi, sehingga perpustakaan mempunyai info lengkap mengenai proses tersebut. Semua proses pencatatan buku, baik itu peminjaman maupun pengembalian, menjadi paperless. Selanjutnya itu mempermudah akses informasi. Dengan semua data yang terintegrasi di database, maka proses akses informasi mengenai ketersediaan buku menjadi sangat mudah. Mendukung pencarian melalui keyboard di dalam berbagai bahasa. Membantu kontrol dan pengendalian. Dengan RFID, perpustakaan menjadi lebih mudah memantau aliran buku masuk dan keluar karena semua sudah terintegrasi informasinya di dalam database. Pengguna juga lebih tepat waktu dalam mengembalikan buku karena ketika masa peminjaman akan berakhir, pengguna akan mendapatkan peringatan mengenai batas akhir waktu pengembalian buku. Proses dan akses pinjam buku menjadi lebih mudah. Selanjutnya itu mempermudah sistem peminjaman buku. Pengguna hanya perlu mencari buku atau materi apa yang mereka inginkan melalui layar sentuh yang tersedia di perpustakaan dan kemudian menyerahkan kartu perpustakaan mereka kepada petugas. Kemudian layar tersebut hanya perlu memindai RFID tag kartu perpustakaan pengguna sehingga data mereka kemudian akan muncul di layar. Mempermudah sistem pengembalian dengan RFID, perpustakaan dapat menawarkan layanan yang berbeda yang sangat berguna bagi pengguna, seperti kemampuan untuk mengembalikan buku ketika perpustakaan ditutup. Sebuah pengembalian buku dapat dengan lebih mudah dengan hanya meletakkan buku tersebut ke dalam mesin Dropbox. Sebuah scanner dalam Dropbox akan mendeteksi RFID tag dan menandai sebagai buku yang telah dikembalikan. Kartu member pengguna nanti akan langsung terupdate bahwa buku yang mereka pinjam telah dikembalikan. Selanjutnya itu mempermudah labeling. Dengan RFID, proses pelabelan menjadi lebih mudah dan akurat karena data-data penting mengenai buku seperti penerbit, judul buku, dan pengarangnya dapat dengan mudah disimpan dalam database. Membantu proses katalog. RFID ini juga berisi mengenai rak mana buku itu harus diletakkan, sehingga para pegawai perpustakaan dengan mudah menata kembali buku yang sudah dikembalikan ke rak yang seharusnya. Setiap buku mempunyai kode rak sendiri yang informasinya tersimpan di database sehingga buku yang hilang juga dapat diminimalisirkan. Proses pencarian rak buku oleh pengguna melalui sistem juga menjadi lebih mudah. Mencegah pencurian. Pencurian buku juga dapat diminimalisirkan karena terintegrasi dengan sehingga ketika buku tersebut dibawa keluar tanpa melewati prosedur yang ada, otomatis gerbang itu akan mengeluarkan suara alarm, memotret foto pelaku melalui sistem CCTV dan bahkan menutup gerbang keluar secara otomatis. Pertanyaan selanjutnya yaitu teknologi apa yang digunakan perpustakaan universitasmu? Apakah IT memainkan peran penting dalam pengelolaan operasional? Teknologi yang digunakan di perpustakaan FE UNP adalah sistem barcode dan scan, sedangkan pengelolaannya masih dilakukan secara manual. Beberapa fungsi dibantu dengan sistem dan adanya website. Semua buku yang menjadi inventaris perpustakaan FE diberi barcode dan kode inventaris untuk memudahkan proses di perpustakaan. Berikut adalah aktivitas perpustakaan FE. Yang pertama, keyword search engine. Bagi peminjam yang ingin mencari buku lewat database komputer, dapat dilakukan sendiri lewat website perpustakaan FE UNP.
Di perpustakaan FEUNP sendiri tidak tersedia komputer untuk melakukan pencarian buku, sehingga mahasiswa harus melakukan pencarian sendiri secara manual atau bertanya kepada petugas. Peminjaman dan pengembalian buku. Untuk proses peminjaman buku, peminjam akan mencari buku yang akan dipinjam atau menghubungi langsung bagian perpustakaan FE untuk mengembalikan buku yang akan dipinjam. Kemudian petugas akan men-scan berkode yang ada di kartu anggota perpustakaan peminjam dan yang ada di buku, sehingga informasi peminjam dan buku yang dipinjam termuat dalam akun sistematis petugas perpustakaan. Tidak ada pencatatan manual atau stempel tanggal pembukuan buku karena ukuran perpustakaan FE yang kecil dan jumlah inventaris buku yang masih sedikit. Petugas akan memantau data peminjam buku dan kapan buku harus dikembalikan. Apabila peminjam ingin memperpanjang waktu peminjaman buku, bisa dilakukan secara online lewat akun sistematis pribadi peminjam. Perpanjangan online ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa FE saja. Untuk mahasiswa di luar FE tidak bisa melakukan perpanjangan online untuk proses pengembalian buku. Peminjaman langsung membawa buku yang akan dikembalikan ke petugas perpustakaan, dan petugas akan men-scan kartu anggota perpustakaan peminjam dan berkode yang ada di buku, kemudian mengkonfirmasi bahwa buku dikembalikan lewat akun sintesis petugas perpustakaan, dan petugas akan melakukan pengecekan terkait dengan denda. C. Buku terlambat dikembalikan dan denda. Di akun sintesis petugas perpustakaan FE terdapat menu yang berfungsi menampilkan daftar buku yang dipinjam beserta jumlah hari keterlambatan. Petugas akan menghubungi mahasiswa yang terlambat mengembalikan buku apabila jumlah hari keterlambatan sudah mencapai 5 hari. Apabila yang terlambat mengembalikan buku, akan diminta petugas untuk membayar denda pengembalian ke bank sesuai dengan jumlah yang keterlambatan dikalikan 1.000 per harinya. Setelah membayar, bukti pembayaran dengan diberikan kepada petugas perpustakaan dan buku dapat dikembalikan. D. Penambahan buku baru. Apabila ada buku baru yang baru datang, petugas akan melakukan input melalui sintesis pada menu katalog. Kemudian penambahan buku diinput dilakukan 2 kali. Yang pertama bertujuan untuk mendata buku baru, yang kedua bertujuan untuk mengeluarkan label berkode yang ditempel pada buku. Selain itu, petugas juga akan menempelkan nomor inventaris untuk mempermudah dalam mencari dan melakukan pengecekan buku. Yang selanjutnya itu sistem rak buku. Karena perpustakaan FE yang terbilang cukup kecil dan jumlah inventaris buku yang sedikit, sistem rak dilakukan secara manual oleh petugas dengan cara mengurutkan buku sesuai dengan abjad, judul, dan nomor inventaris. Yang diberikan untuk setiap buku juga dapat membantu petugas dalam melakukan pengecekan di rak buku. Setelah selesai, buku tersebut diletakkan pada rak inventaris dan buku sudah bisa dipinjam. Selanjutnya itu pencurian buku atau buku hilang. Dalam kasus hilangnya buku yang dipinjam oleh mahasiswa, petugas akan meminta pertanggungjawaban penggantian buku yang baru. Untuk kasus pencurian, sampai saat ini belum pernah terjadi rak buku di perpustakaan FE dikunci oleh petugas. IT memainkan peran penting dalam pengelolaan perpustakaan karena dapat mengganti kegiatan yang awalnya dilakukan secara manual menjadi IT-based. Misalnya dalam daftar meminjam buku, jumlah keterlambatan, daftar buku yang dipinjam, semuanya bisa dipantau oleh petugas melalui akun sintesisnya. Sistem scan dan berkode dapat memudahkan pengidentifikasian informasi buku dan informasi peminjam. Sistem perpustakaan yang terintegrasi di seluruh FE dapat dijadikan pengendalian pihak perpustakaan mengenai aturan peminjaman buku, misalnya jumlah maksimal buku yang dipinjam adalah 3. Selanjutnya itu pertanyaan yang 3, bagaimana teknologi RFID membantu Alliance University College of Medical Science Library mendeteksi dan mencegah dari pencurian buku. RFID tag sangat berguna untuk mencegah pencurian melalui pemasangan pintu elektronik artist surveillance di perpustakaan.
Seperti halnya sistem alarm di toko, anggota perpustakaan yang mencoba untuk meninggalkan perpustakaan tanpa mengikuti prosedur peminjaman buku akan memicu alarm berbunyi. Karena pintu dapat menyadari RFID tag pada buku dalam jarak 1 meter tanpa gangguan dari item magnetik. Pintu EIS terhubung dengan ruang pengawasan perpustakaan. Apabila seseorang melewati pintu tersebut dengan buku yang belum diproses untuk dipinjam, maka alarm berbunyi dan pintu akan dinaikkan. Kamera pada area pintu akan mengambil foto orang tersebut dan mengirimkan ke ruang pengawasan. Pendeteksian pencurian ini merupakan teknologi yang terpisah dan beroperasi secara independen dari database perpustakaan, akan tetapi merupakan bagian yang terintegrasi dengan pengelolaan perpustakaan. Baik, itu saja jawaban dari pertanyaan kasus tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.